Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rosi Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Loktabat Utara, Kota Banjarbaru. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya, Ibu Yanti Susilawati, dan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ferry Gaat Zulhakim. Yang pertama, kita akan mengenal tokoh pendidikan nasional dan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Dengan semboyan yang biasa kita kenal, Ing Ngarso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang saya paparkan di sini, filosofi Ki Hajar Dewantara ada 7 macam. Yang pertama adalah sistem emong. Yang kedua adalah anak bukanlah kertas kosong. Kemudian yang ketiga, bermain sebagai kodrat anak. Yang keempat adalah pentingnya budi pekerti. Yang kelima, pendidik adalah petani kehidupan. Yang keenam, semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketujuh adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, yang saya rasakan yaitu memahami filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, memberikan kemerdekaan kepada murid di mana pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian, yang ketiga, menyadari bahwa guru harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian yang keempat, menemukan ide-ide terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk penerapan di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, merefleksi diri terkait pembelajaran yang saya lakukan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, penggunaan metode dan model pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, gerakan literasi dan numerasi di sekolah. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendidikan karakter atau pembiasaan di sekolah. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Ada 3. Yang pertama, sebagai pendidik, saya berperan sebagai pamong, yaitu pemimpin dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, harapan saya, murid berkarakter dan berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, serta berketerampilan sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, tidak hanya aspek pengetahuannya, tetapi afektif dan keterampilannya. Berikut praktik baik aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Persiapan. Pertama, saya menyiapkan rencana pelaksanaan dan pembelajaran atau modul ajar, kemudian menyiapkan media atau sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran yang dimodifikasi. Berikut perencanaan yang saya lakukan di sekolah. Gambar pertama, di situ diskusi dengan teman sejawat. Kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan berikutnya adalah membuat perangkat pembelajaran. Pelaksanaan. Pertama, saya berdoa dan mengecek kehadiran murid. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Melakukan ice breaking sebelum pembelajaran untuk melatih konsentrasi murid. Kemudian selesai berdiskusi, tiap kelompok murid mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat bahwa di situ murid mengembangkan kreativitas dan potensi dalam pembelajaran
dengan melakukan program P5 membuat karya dari tutup botol bekas. Dan pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran sesuai kode zaman melalui pembelajaran digital. Di situ, murid melakukan pembelajaran melalui digital penggunaan Chromebook dengan pembelajaran Quizzes. Membangun budaya sekolah. Yang pertama, budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, nasionalisme, mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Kegiatan pembiasaan literasi, di mana mendeskripsikan sebuah gambar, di mana salah satu murid maju ke depan untuk mendeskripsikan sebuah gambar dan murid yang lain menebaknya. Kemudian yaitu kegiatan pembiasaan Jumat Taqwa, di mana di situ terlihat bahwa anak-anak dan guru melakukan sholat duha dan membaca Yasin. Kegiatan refleksi, di mana terbagi dua, yaitu tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dan menganggap teman adalah beban kelompoknya, serta hanya mengandalkan teman. Kemudian yang kedua, masih ada murid yang malu atau belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian solusi yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan bimbingan secara personal atau memberikan nasihat-nasihat positif terhadap murid tersebut. Kemudian yang kedua, melatih murid untuk selalu berani atau percaya diri berbicara di depan orang banyak. Testimoni rekan sejawat. Saya dan teman sejawat Ibu Rosi Handayani menanggapi pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rosi sudah sangat bagus sekali ya, tentunya ketika di kelas menggunakan teknologi digital, yaitu penggunaan Chromebook dalam setiap pembelajaran, dan sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai Pancasila. Setiap pembelajarannya itu sangat bagus sekali karena hal tersebut juga menuntun murid dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Semangat terus ya untuk Ibu Rosi dalam program Guru Penggeraknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, rekan kerja dari Ibu Rosi Handayani SPB, SDN Jalan Pondok Merah, sebagai GMP Aktivitas Kota Banjarbaru. Menurut saya, kegiatan yang Ibu Rosi lakukan sangat menginspirasi dalam pembelajaran karena banyak melakukan aksi yang kreatif dan inovatif, baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Tetap semangat Ibu Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya kelas 4 di SDN 3 Lokagat Utara. Saya senang sekali belajar dengan Ibu Rosi karena belajar dengan Ibu Rosi sering menggunakan teknologi digital, menyenangkan, sering menggunakan permainan. Terima kasih Ibu Rosi.